Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Video ini dibuat untuk mengklarifikasi video yang tersebar di TikTok yang baru saya terima dari sahabatku Mudir Pesantren Al-Furqan Tasikmalaya, yang baru bisa saya buka tanggal 4 Agustus 2026 jam 5 pagi. Muhammadiyah sungguh sangat besar dan gerakannya luar biasa. Besarnya Muhammadiyah karena selalu menerapkan Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kader-kader Muhammadiyah sadar bila catatan kehidupannya baik di dunia, maka catatan baik itu akan memasukkan ke surga dunia dan surga akhirat. Namun bila catatannya buruk di dunia, maka akan menuai banyak masalah di dunia yang sulit dipecahkan, dan juga akan mendapatkan siksa neraka di akhirat. Kesadaran inilah kader-kader Muhammadiyah dalam membangun amal usaha selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya sebagai kader yang dibina oleh gerakan Muhammadiyah sadar apapun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu harus mengandung unsur dakwah. Jangan beraktivitas, jangan melakukan kegiatan jika tidak ada
kemajuan untuk Islam, sesuatu yang dikerjakan tidak untuk Allah. Jadi segala sesuatu itu harus mengandung unsur dakwah. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bukan suatu keburukan atau aib bagi gerakan Muhammadiyah atau gerakan Islam di Indonesia. Tetapi justru video ini akan memberikan pelajaran atau dakwah yang sangat berharga, baik bagi gerakan Muhammadiyah, amal-amal usaha Muhammadiyah, atau gerakan ekonomi baik secara pribadi maupun secara organisasi di Muhammadiyah, atau khususnya umat Islam se-Indonesia. Gerakan ekonomi, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah sebagai pilar ketiga dari gerakan Muhammadiyah berkembang sangat pesat di Jawa Barat. Berhasil membangun sentra-sentra jaringan saudagar Muhammadiyah. Sentra bisnis itu sebanyak 28 sentra bisnis, dari mulai properti, peternakan domba, pertanian, penjualan dan sebagainya, sampai kepada jaringan saudagar pengelolaan sampah. Dan gerakan ini, kemajuan ini memicu banyaknya orang luar yang ingin bekerja sama dengan gerakan Muhammadiyah. Di antaranya adalah PT Aksan ini, yaitu dengan penjualan beras salah satunya, yang hari ini adalah mencuat masalahnya di TikTok, yang katanya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan belum bayar uang sebesar 4,5 miliar. Baiklah, akan saya terangkan kronologisnya supaya orang-orang yang ingin memfitnah umat Islam atau gerakan Muhammadiyah ini memahami apa yang terjadi. Pada waktu saya harus mempertanggungjawabkan tanggung jawab saya sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat. Saya diundang ke Universitas Muhammadiyah Bandung. Di antaranya adalah untuk mempertanggungjawabkan selama kepemimpinan saya di Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Di antaranya ini ya. Ini adalah masih ada satu lembar ya, dari ini adalah itu mengenai berita acara serah terima dari Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat ke pimpinan Muhammadiyah yang terpilih
pada waktu itu di Cirebon. Dan ini oleh saya sudah dibagikan ke seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah yang 13. Pada waktu itu dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, yaitu Pak Ahmad Dahlan. Baiklah, akan saya bacakan saja ini kronologisnya ya. Tentu saja nanti lampirannya tidak akan saya ini kan, karena lampirannya kan banyak begitu ya. Kronologis kejadian masalah beras. Ke-1, Bapak Cecep Bahtiar mendatangkan perusahaan PT Aksa Putra Indonesia, PT Energi Quality Nusantara, dan Koperasi Karyawan PLN Cabang Jakarta pada bulan Mei 2022. Menghadap Bapak Ismail Satrianto selaku Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Pertemuan ini dilakukan sebanyak 4 kali sebelum ada pernyataan ini. Yang pertama adalah pertemuan di rumah saya. Bapak Cecep datang ke rumah saya mengemukakan, meminta tolong bahwa PLN akan mengeluarkan CSR. Kalau dikeluarkan salah, tidak dikeluarkan salah, maka itu PLN itu memberikan kepada Koperasi Kopkar. Maka Koperasi Kopkar berusaha untuk menggandeng atau bekerja sama dengan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Jawa Barat untuk penyaluran CSR tersebut. Pertemuan yang kedua ditindaklanjuti di rumah makan Raja Sate di Jalan Oto Iskandar Dinata. Pertemuan di rumah makan Raja Sate khas Garut itu menghasilkan akta kerjasama yang ditandatangani, yaitu antara Kopkar dan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Jawa Barat, tetapi belum melibatkan notaris. Pertemuan yang ketiga adalah di rumah makan Cibiuk. Di rumah makan Cibiuk ini sudah mulai bertambah, ya. Itu adalah Bapak Cecep itu yang kedua, berarti Bapak Cecep PT Aksa Putra Indonesia, PT Energi Quality Nusantara menyatakan bersedia mendukung program-program kegiatan usaha terhadap Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Dari hasil pertemuan itu, yang ketiga ya, ini pernyataan yang ketiga, dari hasil pertemuan itu dibuatkan surat joint operation antara Koperasi Karyawan Kopkar PLN diwakili oleh Bapak Cecep Bahtiar, PT Energi Quality Nusantara, dan PT Aksa Putra Indonesia diwakili oleh Bapak Cecep Bahtiar. PT Energi Quality Nusantara, PT Aksa Nusantara diwakili oleh Bapak Aswin, dan Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat diwakili oleh saya, Ismail Satrianto, anggap raja. Keempat,
Bapak Cecep Bahtiar meminta Majelis Ekonomi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat mengeluarkan surat PO atas pengadaan beras kepada Kopkar PLN tertanggal bulan Juni 2022 itu kepada Sekretaris Majelis Ekonomi dan Keuangan Muhammadiyah Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan. PO dikeluarkan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat tertanggal bulan Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Ridwan selaku Sekretaris Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Tetapi pada waktu itu saya tidak hadir dan tidak menandatangani dan tidak ada berita untuk waktu itu, di mana saat penandatanganan tersebut dihadiri oleh Bapak Cecep Bahtiar, Bapak Aswin, Bapak Tantan, bertempat di kantor PT Jabarmu Mentari Indonesia. Kelima, bulan Januari 2023, PT Energi Quality Nusantara dan PT Aksa Putra Indonesia diwakili oleh Bapak Aswin melakukan penagihan mengenai beras kepada Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat melalui HP digital. Pada waktu itu yang harus dibayar oleh saya sebanyak 5 miliar. Bapak Aswin di dalam teleponnya mengatakan, Bapak selaku Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Jawa Barat harus bertanggung jawab. Maka pada waktu itu saya mengatakan, apapun yang dilakukan oleh Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat, saya akan bertanggung jawab. Selama ada datanya dan sesuai dengan datanya. Tetapi saya mohon maaf, kalau seandainya datanya tidak ada, catatannya tidak ada, tentu saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bulan Februari 2023, karena Bapak Aswin terus-terusan menelepon dan menuntut saya harus membayar 5 miliar, maka akhirnya pada bulan Februari 2023 dilakukan rapat antara PT Energi Quality Nusantara, PT Aksa Putra Indonesia, Kopkar PLN, dan Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat di Bandung, yaitu di kantor PT Jabarmu, dengan maksud untuk mengklarifikasi berkaitan dengan tagihan dari PT Energi dan PT Aksa. Dalam pertemuan tersebut, poin A, Kopkar PLN diwakili undangan atas nama Cecep Bahtiar tidak menghadiri rapat tersebut. Poin B, isi rapat terjadi diskusi yang menyatakan bahwa Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat tidak mengetahui dengan pengiriman beras
yang dilakukan oleh PT Energi dan PT Aksa kepada gudang beras Kopkar PLN cabang Jakarta, di mana keterangan pengiriman dari supplier ke gudang Kopkar PLN yang dijelaskan oleh Bapak Aswin. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat pada waktu itu akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan berita acara serah terima barang yang diberikan oleh PT Energi dan PT Aksa. Tertulis dikirim kepada gudang Kopkar PLN yang diterima oleh pegawai dan karyawan Kopkar PLN cabang Jakarta menurut keterangan Pak Aswin. Dan berita acara serah terima barang dari supplier ke gudang Kopkar, dari gudang Kopkar dikeluarkan beras itu ke aum-aum Muhammadiyah, tidak pernah dilaporkan berita acaranya ke Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat, dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan catatan yang ada pada Pak Aswin selaku supplier, dan catatan itu harus diserahkan kepada kami, Ketua Majelis Ekonomi Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat. Dan itulah yang akan kami pertanggungjawabkan. Jadi Kopkar PLN tidak pernah mengirimkan beras kepada Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Dan tidak ada bukti berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat mengenai pengiriman beras itu. Berapa yang sudah diterima oleh kami, oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat, sehingga sampai kronologis ini diterbitkan. Bapak Ismail selaku Ketua Majelis Ekonomi meminta kepada Bapak Aswin yang hadir dalam rapat itu untuk menyertakan berita acara serah terima barang yang ditandatangani atas nama Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, namun tidak pernah dibuktikan, tidak pernah diserahkan kepada saya. Diketahui setelah Majelis Ekonomi melakukan pengumpulan data di lapangan dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah, Bapak Cecep Bahtiar mengirimkan beras ke amal-amal usaha Muhammadiyah tanpa sepengetahuan dan tanpa penerimaan berkas oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Pengiriman beras yang dilakukan oleh Bapak Cecep Bahtiar beserta timnya ke amal-amal usaha Muhammadiyah dilakukan langsung oleh Bapak Cecep Bahtiar dan timnya dengan jumlah pengiriman 20
ton beras. Bapak Cecep Bahtiar mengaku-ngaku kepada ama usaha Muhammadiyah bahwa pengiriman beras dari dan atas nama PT Jabarmu Mentari Indonesia. Karena pada waktu itu Bapak Cecep itu sebagai bendahara PT Jabarmu Mentari Indonesia. Beras 15 ton sudah dibayarkan dari amal-amal usaha Muhammadiyah. Jadi tatkala Bapak Cecep mengirimkan beras itu ke amal-amal usaha Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu sangat tertib administrasinya dan luar biasa ketertiban administrasinya, sehingga seluruh yang dikirimkan ke amal usaha Muhammadiyah itu ada datanya dan laporannya ke Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah, yaitu dari AUM itu tak kalah membayar kepada Pak Cecep sebagai pengirim beras. Itu semua ada datanya, dan datanya itu dilampirkan kepada kami. Beras 5 ton sudah dibayarkan dari amal usaha Muhammadiyah dengan rincian pembayaran sebagai berikut. Nilai 9 juta ditransfer dari amal usaha Muhammadiyah ke rekening atas nama PT Jabarmu Mentari Indonesia, Bank Bukopin. Bapak Cecep langsung mengambil dana 9 juta tersebut dari rekening PT Jabarmu. Sisanya pembayaran 6 juta ditransfer ke rekening pribadi Bapak Cecep Bahtiar. Sisa beras 5 ton diambil kembali oleh tim Bapak Cecep Bahtiar karena tidak layak jual. Karena beras itu kalau sudah lebih dari 20 hari biasanya sudah ada kutu. Kedelapan, datangnya surat audensi dan mediasi dari BNT Asidik. Nah, ini baru ini. Jadi ada namanya BNT Asidik. Tentu saja saya tidak tahu itu ya, BNT Asidik. Datangnya surat audensi dan mediasi dari BNT Asidik terhadap penagihan pembayaran 400 ton kepada Muhammadiyah Pusat. Ini bagaimana ini ya? Datangnya ke-8, datangnya surat audensi dan mediasi dari BNT Asidik terhadap penagihan pembayaran 400 ton kepada Muhammadiyah Pusat, di mana Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengetahui adanya pembiayaan dari BNT Asidik tersebut. Baru diketahui tatkala kami selaku mantan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat, ada berita, ada surat dari pimpinan pusat yang ditujukan kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang baru. Ke-9,
Bapak Ismail selaku Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat saat itu berkomitmen akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap amanah yang diberikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, dan saya selaku Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat sesuai dengan data yang diterima oleh pihak Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Di luar dari data-data yang tidak dimiliki oleh kami, di mana komplain ternyata datanya tidak ada pada kami, yaitu berita acara dari Pak Aswin ke Kopkar, dari Kopkar dikeluarkan, dibagikan ke aum-aum berita acara pengiriman barang dari Pak Aswin ke Kopkar, ke gudang Kopkar, dari gudang Kopkar dibagikan ke aum-aum. Siapa sebetulnya yang bertanggung jawabnya? Tentu saja apabila ada berita acaranya, kami berjanji akan kami telusuri selama berita acaranya masuk kepada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat. Tetapi di luar catatan yang tidak ada kaitannya dengan PT Aswin dengan Majelis Ekonomi karena tidak menyerahkan catatan keuangan atau catatan berita acaranya, kami mohon maaf tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bapak Bapak Ismail selaku Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat saat itu akan bertanggung jawab terhadap data yang diterima oleh pihak Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat. Di luar dari data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak akan dilayani. Ke-10, pihak Majelis Ekonomi terhadap beras yang dikirim oleh Bapak Cecep ke aum-aum Muhammadiyah dan bukti bayar dari aum-aum Muhammadiyah kepada Bapak Cecep tersimpan dokumentasinya dengan rapi dan lengkap di Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat, dan ini sudah dipertanggungjawabkan oleh kami di depan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang baru yang terpilih di Cirebon. Ini bukti-bukti keuangannya, ya, semua ada jadinya. Jadi dari transfer itu di bank, dan ini luar biasa ya, bahwa memang gerakan Muhammadiyah itu memang tertib administrasinya. Ke-11, beberapa kali. Ke-10, pihak Majelis Ekonomi terhadap beras yang dikirim Bapak Cecep ke aum-aum Muhammadiyah dan bukti bayar dari aum Muhammadiyah kepada Bapak Cecep tersimpan dokumentasinya dengan rapi dan lengkap di Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Ke-11, beberapa kali Bapak Aswin memberikan keterangan melalui via telepon, SMS kepada Bapak Ismail bahwa beras sudah dikirim ke Kopkar PLN dan menagih kepada Bapak Ismail sebesar 5 miliar rupiah selaku Ketua Majelis Ekonomi. Namun hal yang diminta Bapak
Pak Ismail. Jadi yang diminta oleh saya kepada Bapak Aswin sebagai penagih, baik Pak, akan saya pertanggungjawabkan. Silahkan Bapak kirimkan berita acara serah terima dari supplier yang dikirim beras itu ke Kopkar PLN, dan berita acara serah terima Kopkar PLN dikirim ke Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Itulah kuncinya. Kalau itu ada, itulah yang akan kami pertanggungjawabkan. Tetapi sampai berita ini mencuat di TikTok, berita acara serah terima dari supplier yang dikirim beras ke Kopkar PLN, berita acara serah terima Kopkar PLN yang dikirim ke Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat mengenai beras, sampai hari ini berita acaranya belum diterima oleh kami. Jadi kesimpulannya tidak pernah diberikan dan tidak pernah muncul dokumen tersebut. Dan pengiriman beras ke Kopkar PLN tidak pernah dikonfirmasikan berita pengirimannya oleh pihak supplier maupun dari pihak Kopkar PLN kepada penerbit PO, yaitu kepada Bapak Ridwan selaku yang menandatangani PO. Dalam hal ini Bapak Ridwan sebagai Majelis Ekonomi, Sekretaris Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Demikianlah berita acara ini dibuat, dan kami bertanggung jawab sepenuhnya berdasarkan data tertulis yang ada pada kami, dan kami tidak dapat mempertanggungjawabkan masalah beras di luar data tertulis yang ada pada kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya sekarang di TikTok tersebar isu bahwa Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Jawa Barat itu adalah belum bayar sebanyak 4,5 miliar. Tentu saja hal yang seperti itu adalah yang harus kami klarifikasi. Sekali lagi, jika ada berita acara penyerahan beras dari supplier ke Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Jawa Barat, saya sebagai ketuanya, maka kami akan mempertanggungjawabkan. Tetapi apabila tidak ada berita acaranya di mana dari supplier ke Kopkar, dari Kopkar ke Aum Muhammadiyah, tidak ada berita acaranya, tidak bisa membuktikan, maka harus dipahami bahwa Muhammadiyah selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi kami, jihad ekonomi ini harus ditegakkan, dan insya Allah kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Demikianlah, mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah keburukan. Pelajaran apa yang bisa dipelajari oleh seluruh umat Islam se-Indonesia? Bisnis adalah catatan. Semakin baik catatannya, maka semakin baik bisnisnya.
Tetapi kalau catatannya sudah buruk, maka bisnis itu akan hancur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka itu harus dipahami pelajaran yang bisa dipetik ini, bahwa suatu saat nanti kalau kita ini meninggal dunia, apa yang akan dipertanggungjawabkan kita ini, yaitu timbangan antara catatan yang baik dan catatan yang buruk. Jika catatan timbangannya baik, maka insya Allah masuklah surga. Tetapi jika catatan timbangan buruknya buruk, maka itu insya Allah akan neraka. Untuk itu, di dalam dunia bisnis pun, selama kita ini di dunia, bagaimana menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah harus dimulai dari catatan keuangan dan catatan pengelolaan aset-aset. Sekian saja, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, nasrun minallah, wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.